metrik kesuksesan bisnis ya laporan keuangannya bagus gitu. Sekarang kan akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang selalu didiskusikan di dunia startup tuh adalah how to create a sustainable startup akhirnya. Startup yang bisa grow dari omsetnya mereka sendiri, revenue mereka sendiri. Jarak peradaban itu ada di kepala gitu. Dimanapun kamu tuh tidak akan pernah mendefinisikan itu tidak ada korelasinya dengan kualitas sumber daya gitu. Pemerintah harusnya bisa take role position untuk bikin kebijakan makroekonomi yang lebih banyak gitu. Karena ini case-nya kalau kita ngomong Jogja doang kan, capital city. Singapura itu tuh mirip banget dengan Jogja. Israel tuh 20% GDP-nya tuh dari teknologi. Aku baca paper dari Harvard Business Review yang menulis spesifik tentang bagaimana mengembangkan si orang-orang bernama Israel ini gitu. Selamat datang di Ristaker Podcast. Hari ini saya kedatangan teman saya yang juga seorang founder startup, one of the brightest founder startup in Indonesia, yang mungkin tidak punya background pendidikan bisnis secara formal, karena justru tumbuh besar di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi punya background ilmu sosial dan ilmu politik yang mungkin jauh lebih kental daripada bisnisnya secara formal. Ya. Selamat datang Novia Nuris. Selamat datang Nuris di Ristaker Podcast. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah mengundang. Nuris, mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu bahwa kamu mendirikan DNVB Indonesia, atau yang kalau di Instagram dengan followers yang terus naik gitu, @dnvb.id. Mungkin boleh diceritain dulu dong, Riz. Gimana sih prosesmu dari kelompok ilmu sosial dan ilmu politik kemudian memilih terjun dan mendirikan DNVB yang fokusnya di membantu rintisan dan juga UMKM lain untuk tumbuh gitu. Aku pengen tahu sih, penasaran apa latar belakang dan prosesnya transfer itu gimana terjadi. Oke, mungkin aku akan jawab dari dua sisi kali ya. Yang pertama sisi praktikal banget di lapangannya, yang kedua kayaknya sisi pergulatan pemikiran. Jadi sebenarnya aku nggak punya cita-cita untuk jadi pengusaha sebelumnya atau mendirikan bisnis atau semacamnya gitu. Jadi alasan praktisnya adalah 1 tahun setelah lulus aku memutuskan untuk kayak suatu hari nanti aku harus bikin bisnis sendiri gitu. Terus habis itu akhirnya kan pertanyaannya selanjutnya adalah gimana ya caranya jadi pengusaha gitu. Dengan satu, aku background keluarga tuh nggak ada yang jadi pengusaha. Ya ibu jualan pedagang gitu aja sih, tapi nggak ada yang benar-benar formally bikin PT dan segala macam. Terus yang kedua, aku nggak punya lingkungan bisnismen sama sekali. Yang aku tahu hanyalah jurnal. Background aku sekolah aku juga lebih banyak sebenarnya nulis, penelitian gitu-gitu, sangat akademis lah. Jadi akhirnya berangkat dari pemikiran researcher normal, bikin rumusan masalah, gimana ya cara jadi entrepreneur gitu. Terus aku tuh juga lulusan PSDK anyway, Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, UGM. Dan setelah lulus aku jadi Community Development Officer, yang itu tuh kita tuh selalu berkutat dengan pikiran bahwa untuk bisa memajukan community atau masyarakat itu harus berangkat dari potensi lokal ekonominya apa gitu sih. Jadi akhirnya gimana aku switch dari visi POL, Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dalam konteks ini ke bisnis adalah aku menurunkan rumusan masalah satu-satu sih akhirnya. Oh gimana ya caranya? Potensi lokal apa ya yang ada di kabupatenku waktu itu, which kabupatenku Kabupaten Mojokerto. Oh ada nih potensi lokalnya adalah banyak penjahit, terus banyak kain, banyak banget. Terus Indonesia tuh ekspor tekstil itu one of the biggest in the world, nomor 3 sedunia gitu. Aku rasa kayaknya aku akan terjun ke dunia fashion gitu. PSDK dong banget. Terus setelah aku jalani selama 1-2 bulan, nggak ngerti caranya nge-marketingin, nggak ngerti caranya jualan gitu. Jadi itu tantanganku sama partnerku 2 orang. Akhirnya dari kondisi itu kita memutuskan
kayaknya kita harus bener-bener belajar ilmu praktis tentang bagaimana menjual suatu barang gitu. Akhirnya waktu itu dengan thanks to technology juga, ada LinkedIn, Instagram. Jadi kita DM tuh semua CEO, founders, entrepreneurs yang kira-kira usianya tuh nggak lebih tua lah dari kita gitu. Maksudnya nggak range, nggak jauh banget. Nggak jauh-jauh. Nah terus ya udah dari DM itu akhirnya singkat cerita kita mengubah program masalah kita sendiri yang nggak ngerti cara jualan. Jadi jadi kelas itu kita jual ke audiens. Gitu. Jadi yang awalnya cuma buat kalian bertiga, iya, kalian jual dengan untuk orang lain. Iya, itu juga unexpected kan sebenarnya. Jadi aku punya catatan-catatan bisnis setiap hari, soalnya aku baca buku dan paper selalu karena untuk memutuskan, karena nggak ada sama sekali network untuk belajar bisnis itu gitu. Nah, rangkuman belajar itu aku taruh di dnvb.id di Instagram. Makanya sebenarnya Instagram itu sangat semacam penelitian gitu. Itu emang begitu ininya asal-usulnya. Terus habis itu waktu itu yang aku tahu dari cara menjual sesuatu adalah pikiran logis aja sih. Aku mau beli ya karena aku tahu alasannya kenapa gitu sih. Itu alasannya akhirnya kenapa di setiap delivery konten di nvb.id 9 slide pertama itu soal why. Kenapa itu penting Kenapa itu penting gitu. Gitu. Nah, surprisingly si logic marketing ini diterima pasar gitu. Jadi akhirnya dapat audiens. Since day one. Jadi di NVB lahir justru karena kebutuhanmu untuk belajar. Betul. Lalu daripada kamu cuman bertiga yang belajar, mending kenapa nggak sekalian kita jual aja? Betul. Waktu kita belajar ini ya. Surprisingly ternyata orang yang kayak kita tuh banyak gitu. Menarik. Itu sih. Menarik. Jadi banyak luck lah. Terus berarti di NVB itu apa sebenarnya? Kalau bisa didefinisikan, startup apa dia? Banyak banget teman-teman tuh yang suka bilang di NVB tuh media gitu. Media itu sebenarnya hanyalah tools untuk menjual. Sorry, disebut media karena kalian aktif di medsos gitu. Betul. Tapi sebenarnya itu education company gitu. Baru kayak 1 tahun ini baru kita bener-bener media and education company. Karena bener-bener secara revenue itu juga kita ambil dari media juga. Sebelumnya kalian revenue utamanya adalah jualan kelasnya itu. Iya. Yang kebetulan marketingnya melalui konten-konten media. Betul. Sudah mulai dari tahun berapa, Riz? Kalau boleh tahu di NVB? Oktober 2020. Oktober 2020 saat pandemi. Iya. Dan sekarang berarti bulan ini dong? 3 tahun, iya. Tahun ini ya, 3 tahun, Iya. 2023. Riz, perusahaanmu kan yang kamu buat dengan teman-temanmu gitu, adalah perusahaan yang kemudian artinya membantu teman-teman yang lain, orang-orang lain untuk memulai ataupun mengembangkan perusahaan rintisan yang udah mereka punya, dan juga UMKM mungkin, untuk mereka bisa tumbuh lebih besar lagi. Nah, boleh diceritain nggak, Riz? Apa sih kemudian pengalaman yang bisa kamu dapatkan dari proses 3 tahun kalian berjalan bikin kelas dengan mungkin puluhan ribu, bisa tak sebut puluhan ribu peserta nggak sekarang? Setiap dari 3 tahun itu? Iya, 20.000, 17-20.000. 17-20 ribu peserta dalam waktu 3 tahun ini. Gila. Apa pengalamanmu, Riz? Pengalamanku sebenarnya yang menarik adalah 17-20 ribu itu kalian tidak pernah bikin offline-nya kan? Iya juga ya. Ini tuh yang jadi menarik sih. Jadi pada saat kita ke Jakarta terus ikut konferensi bisnis dan segala macam, kita tahu kalau 1.000 orang dalam satu ruangan itu ternyata gede banget ya. Terus pada saat aku ingat banget ada salah satu kelas kita yang itu kejual 1.200 gitu. Terus kayak wow, itu berarti hampir satu auditorium penuh gitu. Itu kayak sih town hall gitu ya. Iya. Luar biasa sih. Balik ke pertanyaan tadi. Apa sih lesson learn kamu dalam membantu teman-teman yang lain? Mungkin soal ternyata dalam membuat bisnis juga ada banyak hambatannya, ada banyak problemnya, baik dari sisi personal maupun juga ekosistemnya gitu. Aku pengen tahu sih, apa sih yang sebenarnya paling kalian nilai, yang paling kalian refleksikan dari pengalaman kalian?
Apa yang paling penting untuk membuat kali ya? Boleh dari situ dulu. Jawabanku ini akan kunukil dari pengalamanku sendiri, plus ku tambah. Jadi kita tuh lagi develop produk namanya The NVB Business School. Itu kita interview akademisi dari university yang juga langsung link ke praktikal kayak Prasetya Mulia, Universitas Ciputra. Terus kita juga interview CEO. Apa sih hal-hal yang membuat orang tuh bisa jadi entrepreneur dari yang awalnya bukan entrepreneur gitu. Dan jawabannya itu ternyata pasti ada yang sama dan ada yang beda, tapi yang sama tuh kira-kira jawabannya adalah mentality. Entrepreneur mentality itu meliputi kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu akhirnya lebih, kalau diturunin lebih banyak, kemampuan, ability untuk mengambil resiko. Ini juga ditulis sih, case study-nya di Singapura tuh juga gitu. Singapura tuh dari pemerintah, dari swasta, semuanya tuh udah mengeluarkan segala macam cara untuk bisa membuat orang tertarik untuk jadi entrepreneur. Tapi insentif memang, dan sebagainya. Betul. Tapi ternyata memang yang paling susah adalah bagian ability to take risk. Gitu. Jadi tidak semua orang tuh mau untuk mengambil resiko, dan itu pun yang dialami sama orang-orang yang pengen jadi entrepreneur. Tidak mudah untuk mengambil resiko, yang biasanya nerima gaji fix tiap bulan, yang biasanya nerima mungkin bukan gaji kali ya, uang saku dari orang tua per bulan. Ada stability di situ. Itu tidak mudah. Dan challenge-nya akhirnya anggapan masyarakat luar, apakah itu dari level unit keluarga, terus masyarakat secara umum, Bude, Pak D, terus lagi ketemu sama teman-teman seangkatan, itu part of social, yang itu masih memiliki stigma gitu pada orang-orang yang memutuskan untuk memilih berbisnis gitu. Gitu sih, itu menurutku challenge yang paling susah. Tapi kan persoalan mentality itu kan nggak hadir tiba-tiba gitu aja kan, Riz. Tidak hadir dari ruang hampa lah gitu. Pasti ada alasan-alasan di balik itu gitu. Apakah kemudian persoalan-persoalan struktural atau kultur yang lain yang kemudian menyebabkan mental-mental kayak gitu ada sih? Apa sih sebenarnya yang membuat mental kayak gitu muncul? Kalau ditarik mundur lagi ya. Aku sepakat sih dengan itu sih. Pasti ada struktural. Ini bahkan Ciputra sendiri kan yang ngomong, kemarin aku share video ke kamu. Ciputra sendiri yang ngomong bahwa untuk menjadi entrepreneur tuh faktor paling besar yang membuat itu susah adalah karena secara kultural, which itu berarti secara struktural, kata entrepreneurship itu sangat, ya udahlah nggak usah menuju ke arah sana, itu terlalu beresiko, dangerous, dan segala macamnya gitu. Gitu sih. Jadi persoalan mentality, terus kemudian kalian menemukan jawabannya apa? Bagaimana cara menekel problem itu berarti? Good question. Kalau ini paling aku jawab dari caraku sendiri dulu kali ya. Karena pasti ini jawabannya nggak mungkin yang individual gitu kan. Tapi kalau secara individu jawabanku adalah ya, aku percaya memang secara statistik aja itu memang hanya ada 3% entrepreneurs di Indonesia, dan hanya ada 1% orang sukses di muka bumi gitulah kira-kira. Ya udah, jadi akhirnya tinggal cari 1% tuh habitnya apa aja, pemikirannya apa aja. Terus I read a lot of books untuk bisa dapat jawaban itu, dan aku implement itu di hidupku sendiri gitu. Tapi kan itu sangat personal sekali ya. Menurutku untuk jawaban strukturalnya, kayaknya ini harus dimasifkan kali ya, kampanye untuk take risk gitu. Ada salah satu tulisan di CNBC itu nulis begini, kalau di Silicon Valley orang tuh kalau gagal ya udah gitu, tapi it's not as easy pada saat di Asia gitu. Kalau kamu lulus nih kuliah DPP, terus habis itu bikin startup 3 bulan atau 5 bulan atau 2 tahun terus gagal, itu ya kayak tuh kan kenapa sih dulu gak daftar kerja aja gitu. Itu daftar PNS. Iya, itu mengakar kuat menjulang tinggi. Itu tantangan yang kita hadapi di Asia. Iya. Yang tidak terjadi di beberapa benua lainnya.
Aku rasa itu sedunia sih tetap. Tapi entrepreneurship yang di Amerika lebih masif. Mereka apa ya? Aku juga nggak tahu ya apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan di Silicon Valley ataupun kalau dulu tuh Detroit kali ya, yang itu bisa nge-boost banyak entrepreneurs itu ya tumbuh gitu. Tapi sejauh ini yang aku baca, ternyata kita itu pemerintah Indonesia maksudnya itu sudah membuat segala macam cara program package buat orang jadi entrepreneur itu dari zaman Pak Soeharto loh. Artinya bukan barang baru ya? Iya betul. Tapi selalu mengalami kegagalan karena mentality. Mengalami kegagalan karena ada banyak sih kalau dari situ. Dari mentality itu kan faktor dari masyarakat Indonesianya. Salah satunya ya. Salah satunya. Salah lainnya? Salah lainnya ada corruption. Terus abis itu mismanage. Lebih banyak mismanagement sih dari pemerintah gitu. Kayak apa sih contohnya? Ya aku takut ngomong. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa aman. Coba besok aku hilang nggak deng. Mismanagement tuh misalnya ini aku akan mengutip kata-kata Sandiaga Uno. Sandiaga Uno selalu bilang gini, UMKM itu memang secara kontribusi ke GDP aja itu 97%. Pasti lebih tinggi lah. Paling statistiknya bisa turun, tapi mungkin nggak lebih selalu portionnya paling banyak gitu. Tapi itu selalu jadi jargon-jargon politik doang si UMKM ini gitu. Belum ada manajemen yang itu bisa address itu dari pemerintah selaku artinya mismanagement dari pengambil kebijakan ya? Iya betul. Oke. Kalau aku tadi baca ini dari case study-nya Harvard menulis tentang Indonesia foreign direct investment. Dia bilang bahwa Indonesia tuh memang dia kan membedah sejarah kita gitu. Indonesia tuh secara dari zaman Soeharto terus ke pemerintah pasca reformasi itu tuh memang porsi kontribusi ke GDP paling banyak itu selalu BUMN. Baru dibuka privatisasi itu 2003 ke atas gitu. Zaman itu. Gitu sih. Jadi kontribusi markupnya GDP itu selalu BUMN yang paling gede, terus habis itu yang yang gede yang lain ya UMKM itu yang biasanya jadi jargon politik. Itu sih peran privat tuh hanya di UMKM yang kecil-kecil dan perusahaan besar tapi konglomerasi tapi hanya dimiliki oleh segelintir orang. Gitu sih. Oke. Kalau kemudian mungkin bisa dielaborasi secara lebih reflektif gitu, ke pengalaman dari teman-teman yang kalian bantu langsung gitu, yang mungkin mereka jadi peserta kelas kalian atau mereka konsultasi ke kalian ke DNVB gitu. Problem apa sih yang dihadapi mereka selain soal mentality tentu? Karena kalau soal mentality mereka udah lolos kan, udah masuk ke kelas kalian itu artinya mereka udah punya mental untuk sebagai seorang pengusaha gitu. Tapi terlepas dari persoalan yang sifatnya personal gitu, apa yang mereka temui, problem apa yang kalian juga temui, DNVB temui sepanjang perjalanan sebagai seorang founder startup? Problem yang kita temui. Aku rasa problem yang kita temui selalu diri kita sendiri sih. Setelah aku refleksikan lagi. Kembali karena ke udah banyak banget resource di luar gitu. Kalau misalnya kita ngomong itu tuh ya harusnya pemerintah ngebantu. Misalnya ya, pemerintah tuh sudah ngebantu lewat pajak itu lebih rilis gitu untuk startup tuh kalau misalnya belum PKP ya, belum kalau nggak salah ya, belum bayar pajak dulu gitu. Terus habis itu dari sisi regulasi mungkin bikin itu mudah sih, bikin PT itu mudah, ngurus makin dipermudah gitu ya. Iya mudah, mudah dan murah menurutku. Terus apalagi ya, resource sekarang semakin banyak pendidikan untuk menjadi entrepreneur gitu. Makin banyak lah, kita udah bisa belajar itu keran-kerannya jauh lebih mudah sebelum ada teknologi gitu. Jadi kayaknya menurutku sih tetap problemnya itu selalu di diri sendiri sih. Oke. Tapi kita pengen mungkin buat banyak teman-teman juga yang agak kurang familiar atau mungkin nggak sangat familiar dengan istilah startup, tapi seringkali kita tidak bisa memahami konsep startup dengan jelas kan, Riz.
dan ada banyak berita yang agak negatif tuh soal startup bahwa sempat booming. Mulai 2015-an naik gitu, terus tiba-tiba akhir-akhir ini mungkin 2 tahun terakhir ini balonnya meletus nih gitu. Banyak startup yang rontok, kemudian banyak yang tutup, banyak yang gulung tikar, banyak anak-anak muda yang kemudian di PHK bahkan pada masa pandemi gitu. Kalau kamu melihat atau mungkin kamu mau jelasin dulu soal startup tuh apa sih sebenarnya perbedaan dia dengan industri yang lain gitu. Lalu setelah kondisi meletusnya balon startup itu gimana kondisinya sekarang gitu? Oke, bagus pertanyaannya. Aku perlu tanyakan itu karena mungkin aku bagian dari sekelompok anak muda yang merasa rentan dan cemas dan punya dilema, aku masuk startup, masuk bikin startup atau masuk PNS atau pekerjaan-pekerjaan formal lainnya yang lebih jelas gitu. Iya sih, bagus tuh, lebih jelas. Startup itu kalau definisinya ada buku warna biru, The Lean Startup. Buku warna biru, The Lean Startup, ya. Iya, aku lupa yang nulis siapa. Ada yang putih sekarang, kalau terbitan baru warna putih sepertinya. Oh iya, oke. Terus? Itu bilang bahwa startup itu memang is a design to scale organization gitu. Jadi sebuah organisasi bisnis atau perusahaan yang memang didesain untuk besar, untuk scale. Gitu sih. Artinya apa artinya kemudian? Aku malah jadi bertanya-tanya. Terus kemudian apa artinya dari kalimat itu? Artinya adalah artinya berarti tidak semua bisnis disebut startup kan? Oke. Yang disebut startup adalah as a design to scale tadi, yang dia didesain sejak awal. Ini kalau misalnya dari penulisnya itu suka bilang bahwa Google itu atau ya anggap aja Google ya. Google itu bukan toko yang ada di perempatan jalan yang dari tahun 96 dibikin itu, tahun 2023 ya masih kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi dia memang di setup untuk besar gitu. Jadi yang selalu didewakan sama penulis-penulis ini tuh adalah selalu growth, makanya yang jadi kuncinya. Oke. Dimana growth tuh ternyata harganya tidak murah gitu. Oke. Itu yang kemudian membuat orang bakar uang gitu. Iya. Bahkan ada kayak podcastnya Nadim tuh judulnya spesifik kayaknya bukan harga yang harus dibayar, the pain of hyper growth gitu. Refleksi dia. Karena hypergrowth itu atau growth ya, itu adalah hal yang didewakan oleh para founder startup. Iya. Oke. Artinya dengan itu aku juga punya pertanyaan sebenarnya. Ini pertanyaan yang reflektif gitu. Apakah semua founder startup itu punya ambisi untuk menjadi perusahaan besar? Dan apakah semua perusahaan startup itu tujuannya untuk menjadi perusahaan besar? Kalau dengan statementmu tadi. Itu kan definisi yang menulis. Kalau jawaban itu aku rasa jawabannya akan sangat tergantung oleh mimpi orang untuk jadi pengusaha itu sebesar apa sih. Oke. Kan pasti orang tuh beda-beda tujuannya untuk bikin startup atau bikin bisnis. Ada yang ya udahlah, aku mau bikin bisnis untuk aku bisa leha-leha di umur 50 misalnya. Itu akan beda dengan mimpinya orang yang aku mau bikin bisnis untuk membantu memecahkan masalah GDP Indonesia gitu misalnya. Kan beda. Iya. Aku rasa jawabannya kan sangat tergantung. Kalau kamu? Kayak aku yang nomor 2 sih. Apa? Yang ingin bermimpi besar gitu kan? Iya. Karena sebetulnya ini aku selalu setelah aku refleksikan lagi, sebenarnya the point itu adalah bukan tentang banyak uangnya kan atau kaya raya bergelimang harta, bukan itu sebenarnya esensnya gitu. Jadi aku tuh dulu cita-citanya tuh NGO banget gitu. Setiap aku bahkan bilang ke ibuku aku izin untuk sekolah di UGM karena aku pengen kerja di PBB ngurusin UN-an gitu, UNICEF, UNESCO. Motivasiku adalah ya aku ingin contribute di sana. Terus seiring berjalannya waktu, aku tuh selalu berhadapan dengan riset gitu loh selama sekolah, selama kuliah. Dan
pada saat aku kayak semester aku magang di bank di BI gitu. Aku magang di BI dan aku tahu kalau percentage funding riset di Indonesia tuh itu salah satu yang terendah di dunia gitu loh, karena nggak ada duitnya. Sejak saat itu aku merasa suatu hari nanti aku pengen contribute untuk ngegedein percentage riset itu ke GDP gitu. Jadi apa namanya, itu sih aku akan jadi yang nomor 2 sih. Karena aku merasa di umurku 20 tuh pertanyaannya itu bukan lagi gimana aku bisa hidup gitu loh. Bukan tentang diriku sendiri lagi gitu. Kamu udah menyelesaikan fase itu? Iya, pertanyaanku tuh lebih kayak kenapa aku kok nggak punya pertanyaan kayak Bill Gates dulu, how to contribute the world gitu. Atau kayak gitu loh. Lebih misinya tuh lebih ke banyak orang. Jadi iya sih, akhirnya it takes untuk bisa itu aku selalu bilangin ya akhirnya pada saat aku menemukan benang merahnya, aku pengen kontribusi banyak ke riset Indonesia. Itu it requires a lot of money gitu. Kenapa sih pengusaha-pengusaha terus founder-founder yang punya ambisi besar kayak kamu gitu nggak masuk politik aja dengan ambisi sebesar itu? Sama ya sebenarnya. Karena mirip itu bisa di-achieve lewat jalur politik sih. Juga kepikiran ya. Itu jawabannya Ahok loh. Iya, aku tahu. Makanya aku pengen tanya ke kamu. Mungkin karena aku juga ya, nggak ngerti sih. Aku lebih suka jalur bisnis kali ya. Aku tahu itu jawaban Pak Ahok selalu soalnya. Bagaimana cara mengelola banyak resource tanpa lu punya resource? Jadilah politisi. Nah itu makanya pertanyaanku ke kamu dan orang-orang yang punya ambisi besar kayak gitu untuk ngubah sosial, ngubah kondisi sosial dan politik lewat jalur bisnis tuh apa gitu? Ada sih. Aku suka ini kata-katanya Charlie Munger. Charlie Munger tuh partnernya Warren Buffett. Dia bilang the essence to be rich is not about the money, tapi tentang membeli pilihan. Dia ingin no one will mess with his integrity, gitu kata-katanya kalau nggak salah. Artinya dia tidak ingin kemudian tergantung pada orang lain atau yang mengganggu integritasnya gitu. Iya, yang tergantung ke orang lain kemudian harus merasa membantu orang lain karena balas budi dan sebagainya yang kemudian bisa saja melanggar integritas yang dia pasang untuk dirinya sendiri gitu. Betul. Oke, menarik. Tapi balik lagi ke pertanyaanku yang tadi Riz, soal setelah booming dan kemudian setelah meletusnya startup ini, gimana kondisi sekarang dan gimana kemudian kondisi di NVP menyikapi itu gitu. Kamu sebagai pengusaha startup gitu. Gimana kondisinya sekarang? Sekarang tuh kayaknya mulai beralih ke zaman mau beralih ke zaman dulu. Metriknya tuh udah berubah gitu loh. Kalau awalnya tuh metriknya kan gross, bakar duit gitu kan, money to burn dan segala macam. Itu tuh akhirnya berubah. Ini yang ngomong soalnya orang-orang venture capital sendiri. Metrik kesuksesan bisnis ya laporan keuangannya bagus gitu, EBITDA di bawah gitu. Artinya udah berubah nih sekarang. Ya, ada perspektif konvensional. Udah berubah. Udah seperti konvensional. Nah, di NVB seperti apa? Aku sangat senang ya dengan pertanyaannya. Aku selalu menunggu momen untuk mengatakan bahwa kayaknya keputusan terbaikku adalah sejauh ini adalah menolak untuk diinvest. Menolak untuk jalur yang cepat-cepat itu gitu. Karena pada waktu itu aku dihadapkan dengan pilihan ini loh, ada yang mau funding gitu. Ayo dong biar growth-nya cepat. Karena ada si startup edtech sebelah, si A, si B, si C sudah melakukannya loh, dan mereka udah bikin aplikasi, growing-nya ini begini begitu. Terus waktu itu kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, dengan aku yang minim aku merasa masih minim dong karena masih 1,5 tahun jadi entrepreneur yang partikelir. Aku memilih untuk tidak melakukannya. Aku memilih untuk tidak melakukannya atas dasar ada satu prinsipalnya Warren Buffett yang aku ingat. Sepintar-pintar apapun kamu tidak akan pernah bisa membuat 9 bayi dalam 1 bulan. Some things just take time, dia bilang gitu. Ibu hamil tuh udah pasti 9 bulan dan itu 1 bayi gitu. Itu yang ngomong Warren Buffett sih. Dan aku rasa itu good, jadi pijakanku untuk menolak itu sih.
Artinya kalau di NVB di funding, dia akan di push gitu, dipacu sedemikian kuatnya untuk bisa menandingi educational Iya, tech yang lainnya. iya. Dan harus balikin capitalnya 7 kali lipat kan? Oh gitu ya. Iya, Tapi kan 10 kali lipat kalau lah. kamu mau menerima kan kamu bisa populer dan jadi staff sus. Misal. Nah, itu dia balik ke tujuan awal jadi pengusahanya apa kan? Terus? Ya kalau dapet gak deh. Tapi Ya. kamu nggak mau ya untuk itu ya? Aku waktu itu belum mau. Nah pertanyaanku, kalau kemudian pilihanmu seperti itu, pilihan di NVB seperti itu, di NVB masih disebut startup nggak sih? Karena dia memilih jalur yang lebih konvensional, lebih tradisionalis gitu. Aku masih menyebutnya startup karena itu design to scale. Oh, yang terpenting adalah design to scale-nya, Iya. bukan how fast Iya, bukan how fast. the scale Heeh. is become bigger ya. Iya. Oke. Aku merasa pada waktu itu ilmuku tuh belum cukup capable untuk bisa mengelola dana sebanyak itu gitu. Itu kan aku tuh posisinya 1,5 tahun jadi entrepreneur. Baru 1,5 tahun banget tuh. Terus habis itu tiba-tiba orang tuh harus dikasih uang let's say 30M atau 50 miliar. Oh, di NVB udah ditawar 30M. Ya nggak gitu juga sih, ini kan ininya. Contoh. Iya, itu kan akhirnya require skill set untuk bisa mengelola uang sebanyak itu kan. Gitu sih, aku rasa itu itu menurutku spekulatif lah kalau ini aku boleh menyebutnya gitu. Artinya lebih berpatokan pada proses saja. Betul. Disiplin pada proses ya. Sekarang kan akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang selalu didiskusikan di dunia startup itu adalah how to create a sustainable startup akhirnya. Startup yang bisa grow dari omsetnya mereka sendiri, revenue mereka sendiri, terus jadi sustainable dan tidak bergantung ya kayak balik ke zaman dulu gitu sih. Kalian nggak mengalami fase di NVB ya, nggak mengalami fase bakar duit ya? Nggak ada sama sekali. Kalian dari bermodalkan Zoom, Iya. langsung untung kan sejak kelas pertama. Sejak kelas pertama. Gila sih. Pertanyaanku selanjutnya, Riz, apakah kemudian dengan refleksimu tadi gitu, penjelasanmu tadi, apakah sektor ini kemudian masih prospek gitu ya untuk anak-anak muda gitu, menjanjikan bagi anak-anak muda ke depan gitu? Aku rasa sangat prospek. Tadi aku baca salah satu blogger dari orang visi lah pokoknya nulis. Venture capital. Ini aku juga shock sih tahu ada 2% GDP Indonesia itu tuh ternyata dikontribusikan oleh satu startup bernama Goto. Wow. Okay. Itu one only startup contribute ke 2% GDP, itu menurutku gede banget ya. Sih gitu. Dan mimpinya projectionnya pemerintah sekarang kan dengan adanya orang tuh akan tinggal di kota sampai tahun 2050. 68% orang tinggal di kota. Berarti spending powernya tinggi dong. Peritilan dari kebutuhan primer ke kebutuhan sekunder, tersier itu pasti banyak banget. Terus yang kedua GNI, Purchasing Power Parity, PPP-nya Indonesia itu naik. Kalau kita lahir 96 itu waktu itu masih seribuan dolar gitu per tahun. Terus sekarang tuh udah naik gitu. Udah naik banyak banget dari situ. Terus habis itu orang yang pegang ini data yang nulis sih. Negara yang paling banyak subscription dari mobile phone itu tuh ternyata Indonesia nomor 4. Terus kita juga secara populasi sangat gede banget. Which itu berarti potensi internet ekonominya itu sangat tinggi gitu. Jadi kalau dari pemerintahannya Pak Luhut sih memprediksinya Pak Luhut. Pemerintahnya Pak Luhut. Terus? Kok gitu ya Bang? Karena yang ngurus ini nih. Jadi ini kata-kata Menko Marves. Ya karena Marves ya. Iya begitulah. Wah takut. Iya nggak apa-apa. Lanjut. Itu tuh masih akan sangat tinggi sih porsi internet ekonomi gitu. Oke. Jadi aku masih sangat optimis dengan ini. Riz, apakah kemudian startup, industri rintisan, startup kita tahu itu selalu terkait dengan teknologi ya, digital sorry.
memang mereka selalu terkait erat satu sama lain. Apakah ada nggak sih startup yang kemudian tidak berbasis digital? Definisi pertanyaan startup. bodoh sih. Oke. Karena skill to apa? Design to scale. Design to scale kan. Apakah itu otomatis based on digital atau? Iya, ada 6 syaratnya design to scale itu. Ada 1, market share-nya banyak. 2, produknya market fit, bisa diterima pasar. Jadi kalau bikin produk tuh ya yang kira-kira pasar mau nerima gitu, jangan aneh-aneh. Ya itu sebenarnya di bisnis yang tradisional juga. Iya, itu juga produk market fit. Nah, satu yang bikin beda itu ada namanya network effect. Network effect itu hanya bisa didapat dari teknologi. Apakah teknologinya itu sesederhana sosial media? Itu juga bagian dari teknologi. Gitu sih. Karena untuk bisa membuat design to scale, misalnya dari orang yang jualan bakso di kota Boyolali di tahun 2020, kan dia kalau nggak pakai teknologi dia akan jualan bakso di situ-situ aja, di kecamatan itu aja gitu. Tapi dengan adanya GoFood, Shopee Food, dia bisa jualan bakso. Dia bisa jualan bakso di mana-mana gitu. Lewat TikTok dan sebagainya. Lewat TikTok. Ya aku ketemu seorang pedagang oseng-oseng mercon di Jogja, yang kemudian dia ketemu sama seorang marketer yang akhirnya bisa jualan oseng-oseng mercon via TikTok. Luar biasa. Yang nggak pernah kita kebayang sebelumnya kan. Iya. Dulu tuh waktu aku lulus, zaman-zaman teman-teman tuh sangat insecure sama orang-orang di LinkedIn dengan pencapaiannya. Aku nggak itu yang bikin insecure. Tapi yang bikin insecure adalah ada toko-toko di Shopee, di Tokopedia, rumahnya di Sukoharjo, terus yang dijual tuh apa aja produknya gitu, tapi salesnya tuh gede banget gitu. Aku merasa orang tuh sangat memiliki pilihan untuk mendapatkan, nggak tahu, mungkin mereka stay di daerah karena alasan nungguin ibunya lagi sakit gitu. Tapi ada banyak revenue juga dari situ. Itu kan yang membuatku melihat di NVB menarik juga ya. Ketika banyak startup dengan revenue besar seperti kalian gitu, udah dapat tawaran funding banyak, dia atau mereka akan otomatis hijrah tuh ke Jakarta, ke kota besar. Tapi di NVB memilih untuk tetap bertahan di Jogja gitu. Apa sih latar belakang keputusan itu, Riz? Pertama, aku nggak suka macet-macetan di Jakarta. Menurutku itu hidup yang tidak efisien gitu. Aku suka hidup di Jogja yang itu kalau orang selalu bilang, ya hidupnya slow living banget gitu. Aku selalu ingin menyanggah itu karena dengan adanya aku tidak efisien di Jakarta, pada saat aku di Jogja itu tuh aktivitasku tuh bisa scale 5 kali lipat gitu daripada di Jakarta. Itu satu. Yang kedua, hidup di Jogja menyenangkan. Yang ketiga, aku ingin sekali, dan aku selalu mengatakan ini ke setiap anak-anak di DNVB, bahwa jarak peradaban itu ada di kepala gitu. Dimanapun kamu tuh tidak akan pernah mendefinisikan, itu tidak ada korelasinya dengan kualitas sumber daya gitu. Itu sih yang aku temukan. Terus yang keempat, sepertinya aku ingin sekali menjadi pionir program pemerintah untuk menyalakan lilin-lilin di daerah. Udah cocok jadi politisi belum? Itu kata-kata Muhammad Hatta loh. Iya kan? Indonesia tidak akan tumbuh dari obor yang sangat terang di Jakarta, tapi dari lilin-lilin di daerah. Dan itu visimu ya? Iya dong. Dengan DNVB. Iya. Aku pengen mengelaborasi dengan kenyataan realitas bahwa di Jogja itu kan ada banyak persoalan yang terkait dengan anak muda, Riz. Satu soal tingkat pengangguran terdidik di Jogja itu tuh cukup besar loh, sekitar 4%-an lebih gitu, dibandingkan dengan angka usia pekerja. Lalu kemudian UMR tentu saja. Apakah itu alasanmu juga untuk memindahkan atau tetap bertahan di Jogja agar UMR-nya tetap rendah? Enggak juga sih. Atau malah justru kamu melihat itu sesuatu yang ingin kamu perbaiki dan ingin kamu jawab? Iya. Kerja Jogja, gaji Jakarta. Gitu sih, Sal. Enggak, tapi yang ingin kutanyakan adalah apakah kemudian nih
industri yang ingin kamu buat? Kamu katanya kepengen juga mensukseskan nih program pemerintah untuk membuat ekosistem industri digital di Jogja tumbuh. Apakah yang kamu bayangkan itu bisa menjawab dua persoalan besar di Jogja itu nggak sih? Dan kalau iya, mungkin boleh dijelasin sini. Dua persoalan itu berarti apa? Soal pengangguran yang mungkin memang menurut BPS 2023 mulai turun ya di Jogja, tapi tingkat pendidikan terdidiknya masih relatif tinggi. Lalu terdidik artinya lulusan perguruan tinggi di Jogja gitu ya. Dan yang kedua adalah soal UMR yang rendah gitu. Gimana? Aku rasa itu sangat menjawab sih. Dengan tumbuhnya industri semacam DNVB ini, kita tuh baru berdiri 3 tahun, let's say 3 tahun, tapi kurang lebih secara scale yang lebih kecil itu bisa solve dua hal itu. Yang pertama adalah pengangguran tapi SDM-nya tinggi, educated, sama yang kedua gajinya lebih rendah. Nggak, tapi pandanganmu secara lebih makro lagi gitu. Apakah kemudian kamu menyadari atau kemudian mengakui dan mengeklaim industri high tech, industri teknologi digital kayak gini adalah jawaban untuk persoalan-persoalan di level nasional, terutama di level lokal juga? Ini kayak pertanyaan PKM ya. Aku penasaran soal itu. Oke. Aku rasa kalau kita kayak ngomong potensi dulu deh. Kenapa aku tanya ini? Karena dari beberapa tahun yang lalu kan pemerintahan Jokowi sangat mendorong, memberi insentif banyak terhadap program-program inkubasi startup, inkubasi sosiopreneur, inkubasi UMKM dan sebagainya gitu. Yang mana menurut beberapa orang yang tidak sepakat, UMKM dan sebagainya kan tidak mendorong penyerapan tenaga kerja yang lain yang sebanyak industri manufaktur, pabrik-pabrik gitu yang langsung menyerap, yang padat karya gitu. Aku penasaran dengan statementmu itu tadi. Apakah kemudian itu jawaban dari persoalan pengangguran dan juga UMR rendah di Jogja misalnya? Ini pertanyaannya beranak, bercucu, dan bercicit ya. Aku akan jawab yang pertama. Satu-satu ya? Iya, aku akan jawab apakah startup itu akan solve masalah pengangguran dan itu. Sekarang aja realnya ya di Jogja, kota pendidikan lah, itu banyak banget kan memang. Obe tadi udah mention ada 4% pengangguran terdidiknya gitu. Terus bingung mau ngapain setelah lulus. Habis itu, tapi di sisi lain ini tuh juga sebuah potensi karena mereka terdidik gitu. Which orang terdidik itu berarti ketika lulus mereka mencari pekerjaan yang itu bisa mengembangkan kapasitasnya. Karena kebutuhannya bukan hanya sebenarnya tentang uang akhirnya kan, tentang pengembangan diri, tentang meningkatkan kapasitas gitu-gitu. Itu berarti butuh pekerjaan-pekerjaan yang itu berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan padat karya yang lebih kasar kayak gitu-gitu. Terus yang kedua, kita tuh sangat diuntungkan dengan teknologi yang aku tadi mention lah, growing social media penetration dan projectionnya internet ekonomi itu sangat tinggi. Terus yang ketiga, sekarang kita diuntungkan menurutku dengan stabilitas politik compare ke zaman dulu gitu. Zaman dulu lah lebih chaotic intinya persoalan itu. Yang keempat, menurutku kita diuntungkan dengan supportnya pemerintah ke startup gitu. Jadi ya aku di tim yang menyebut bahwa harusnya untuk bisa solve itu, pemerintah, kalau misalnya aku boleh kasih rekomendasi gitu, pemerintah harusnya bisa take role position untuk bikin kebijakan makroekonomi yang lebih banyak gitu. Karena ini case-nya kalau kita ngomong Jogja doang kan, capital city. Singapura itu tuh mirip banget dengan Jogja. Dari sisi? Kotanya kecil. Orangnya pinter-pinter. Orang Jogja juga pinter-pinter kan, highly educated gitu. Terus habis itu natural resource Singapura hampir nggak ada gitu. Terus di Jogja kayaknya yang lebih berperan tuh kayaknya pariwisata, bukan natural resource juga.
Jadi yang dilakukan sama pemerintah Singapura adalah pada waktu itu adalah government tuh take role untuk mengambil foreign direct investment dari luar, FDI. Ya udahlah, company-company besar gitu invest aja ke Singapura. Kita punya tenaga-tenaga terdidik yang itu tuh bisa nge-solve employment di perusahaan kamu gitu. Jadi akhirnya HSBC invest ke sana, terus ini invest ke sana. Pemerintah Singapura itu membuat atau mendesain negaranya itu jadi negara yang easily invest country gitu. Bahkan nomor 1 kayaknya di dunia gitu. Dan itu akhirnya kalau dampaknya apa? Dampaknya akhirnya dari orang-orang yang graduate lulus dari sekolah-sekolah di Singapura ya udah tinggal masuk ke perusahaan-perusahaan yang itu pekerjaannya juga matching dengan kebutuhannya setelah lulus, kebutuhan mahasiswa yang setelah lulus ini gitu. Adalah pekerjaan-pekerjaan yang mikir, problem solving gitu-gitu. Terus habis itu dampak secara ekonomi langsungnya ya gajinya banyak karena mereka mengerjakan pekerjaan yang kompleks gitu. Yang menggunakan intelektualnya gitu sih. Itu dari sisi yang pertama. Terus pertanyaannya adalah, tapi kan ini kan jumlahnya sedikit compare ke manufaktur gitu. Nah, kalau aku pengen explain dulu, sebenarnya Indonesia itu foreign direct investment masuk itu lebih banyak dari zamannya Soeharto sampai karena Kak Soekarno nggak ada ya. Nggak lanjut. Lanjut. Ya, jadi dari Soeharto masuk itu foreign direct investment masuk tuh lebih ke natural resource dan manufaktur. Artinya tahun 67. Iya, natural resource dan manufaktur yang pemerintah tuh menjual, ya udah invest di Indonesia aja karena rendah ininya upahnya gitu. Tumbuhlah akhirnya Adidas, Nike, terus habis itu perusahaan-perusahaan ekspor dari Taiwan, Korea yang itu memang mempekerjakan orang-orang dengan low skilled labor yang itu lulusan SD bisa, SMP bisa, SD bisa nggak ya? Kayak nggak deh, SMA lah gitu. Dan itu pekerjaannya mungkin dari pagi sampai sore ya berdiri, kasar gitu, capek. Perusahaan manufaktur ya. Betul. Nah, apakah akhirnya si startup ini dan akan bisa pekerjaan-pekerjaan yang lebih intelektual ini akan nge-solve compare ke pekerjaan manufaktur yang itu sebenarnya padat karya? Aku nggak tahu ini jawaban akan memuaskanmu atau tidak, tapi aku akan mengeluarkan statement Bapak Jokowi tentang hilirisasi. Jadi jadi pada saat Soeharto itu kan lebih ke kita tuh butuh duit banyak nih, revenue Indonesia gitu. Yaudah datenginlah investment yang pekerjaannya kasar, terus habis itu natural resource dan gitu-gitu yang itu sebenarnya bahan mentah aja diekspor keluar. Nah, sebenarnya kalau kita pakai logika bisnis memang lebih sangat menguntungkan kalau kita jual barang jadi atau barang intelektual seperti produk-produk digital. Nah, jadi ada nih Pak Jokowi kemarin tuh sama pemerintah ya, itu menghilirisasi nikel yang awalnya GDP nikel itu dari Indonesia, pajaknya pendapatan Indonesia dari nikel tuh yang awalnya mungkin hanya 10 triliun, ini angka bayangan aja, tapi tuh bisa naik langsung ke 500 T hanya karena kita jualnya bukan nikel yang mentah, tapi jualnya nikel yang udah diproses di versi hilir gitu. Imagine kalau itu adalah produk yang intelektual banget gitu. Let's say misalnya produk musik, film, terus game, skincare, terus habis itu beauty care, terus makeup, fashion yang kayak brodo gitu. Terus diekspor keluar. Gila, itu mah gede banget lah. Karena secara margin aja kita udah bisa lihat banget gitu. Secara margin dari mikro aja itu gede banget ininya. Margin yang bisa didapat dari jual barang yang itu udah di-polish gitu, udah di-brand. Ada satu paper yang aku baca waktu kuliah buruh dulu.
Waktu itu kita menganalisis brand sepatu yang itu pabriknya ada di Indonesia. Pabriknya itu untuk bikin sepatu, yang bikin sepatu itu adalah ibu-ibu, bapak-bapak, low skilled labor, gajinya rendah, gajinya mereka nggak bisa bahkan untuk ngebeli tali sepatunya ya. gitu. Sementara manajemennya ini ada di Indonesia juga, dan manajemennya ini anak-anaknya kuliahnya di perguruan tinggi negeri, sekolah mahasiswa terbaik, terus habis itu dijualnya di Plaza Indonesia, di GI gitu. Itu menurutku absurd sih. Jadi dengan absurd itu aja Indonesia tuh bisa dapat revenue atau dapat GDP banyak, apalagi yang tidak absurd. Jadi imagine kita udah bisa mengelola manajerialnya L'Oreal, Unilever, mengelola manajerial sekelas itulah. Terus kita punya raw material banyak dan terbaik, dan itu berdasarkan statistik apapun, apakah itu tekstil, apakah itu nutmeg dan lain-lain, rempah-rempah yang akhirnya ada the most valuable company in the world gitu. Kita punya itu semua dan itu di-combine, aku rasa itu akan jackpot sih. Dari sisi pemerintahnya tuh akan dapat banyak, GDP-nya banyak, karena pajaknya juga makin banyak yang diambil sama pemerintah. Jadi kalau yang dari mentah misalnya pajaknya sekian gitu, tapi yang itu pajaknya bisa lebih banyak. Baik itu dari pajak badan maupun pajak PPN, pajak karyawan gitu, itu lebih banyak. Terus dari sisi dunia nyatanya, orang-orang masyarakat dari kita sendiri, anak-anak muda yang udah lulus dan ngerti ilmu bisnis, marketing, manajemen, operation, teknologi, social media, itu mereka bisa contribute lebih banyak kan akhirnya. Oh iya ya, kenapa nggak kita aja bikin brand mic gitu dari Indonesia? Kenapa nggak kita bikin brand fashion di Indonesia? Tapi akhirnya mikirnya harus design to scale gitu. Karena kalau nggak design to scale ya kita part of UMKM yang jumlahnya gede banget, kontribusinya juga gede banget ke GDP, tapi ya belum bisa compare ke manufaktur tadi gitu. Jadi apakah ide untuk membesarkan internet ekonomi dari memanfaatkan kepintaran anak-anak Indonesia ini, khususnya Jogja gitu. Khususnya Jogja itu akan bisa lebih menang daripada yang padat karya. Menurutku tuh nggak usah di-compete sih. Padat karya itu kan terjadi karena banyak low skilled labor gitu. Nah, yang ini menurutku high skilled labor. Walaupun jumlahnya kecil, misalnya compare to manufaktur yang sekarang. Jadi kalau teorinya ada teori bisnis 20% itu bisa menghasilkan 80% ya kan, Pareto. Ya aku rasa it's good to invest ke high skilled labor industry. Oke. Aku pengen memperdalam soal itu sih sebelum memberi pertanyaan yang agak kritis gitu. Aku pengen memperdalamnya adalah, artinya Nuris kemudian berharap Jogja kemudian mengembangkan sektor industri high skill labor, high tech teknologi, high tech industri gitu di Jogja gitu kan, misal gitu, iya nggak? Kayaknya bukan high tech kali ya. Tapi ntar kalau high tech tuh mikirnya kayak udah bikin deep AI gitu. Low tech namanya. Low tech kayak apa sih contohnya? Pecel. Ada pakai teknologi tapi sedikit aja gitu. Oke. Yang terpenting kemudian mengandalkan skill ya. Ya, oke. Anggaplah itu kemudian jadi solusinya yang Nuris tawarkan untuk Jogja. Kita bisa lihat lesson learn dari negara lain nggak sih selain Singapura? Kalau Singapura kan mungkin terlalu sama-sama kecil, tapi kan peradabannya seperti agak jauh nih, Riz. Jaraknya. Ada contoh negara lain nggak sih yang kemudian mengembangkan, bisa negara bisa sebuah daerah yang kemudian mengembangkan industri yang kamu sampaikan tadi untuk mereka terapkan dan kemudian berhasil gitu? Ada kayak sekumpulan orang-orang kali ya, orang-orang paling pintar seplanet bumi ini yang sekarang lagi genosida. Oke. Atas kepintarannya itu. Yang bernama negara Israel kan? Iya. Oke. Israel. Bisa kamu ceritain soal apa yang terjadi di sana dengan itu?
Israel tuh 20% GDP-nya tuh dari teknologi. Hmm. Aku baca paper dari Harvard Business Review yang menulis spesifik tentang bagaimana mengembangkan si orang-orang bernama Israel ini gitu. Terus analisanya mirip dengan Singapura. Ini daerahnya kecil. Sebelum mencaplok itu. Daerahnya kecil, terus orang-orang pinter-pinter, persis Singapura juga. Terus habis itu kalau mau bikin duit, kalau bisa yang marketnya itu bisa global gitu, karena orangnya dikit compare ke Indonesia yang gede banget gitu. Jadi jawabannya apa? Jawabannya ya dengan orang yang sedikit itu competitive advantage atau keunggulannya akhirnya adalah ya di orang-orang yang itu kan akhirnya modalnya hanya orang pintar gitu. Modal Singapura juga hanya orang pintar. Akhirnya pertanyaannya adalah bagaimana membuat a great amount of economy dari orang-orang pintar walaupun genosida ini gitu. Selain Singapura. Kayaknya kamu punya beberapa contoh lain. Itu tadi Israel, Singapura dan Israel. Singapura dan Israel, sorry. Selain Israel nggak ada lagi? Belum sih, tapi paling Switzerland paling ya. Itu sama-sama kecil, tapi aku belum belajar banyak compare ke dua negara ini. Nanti dua negara ini kemudian secara SDM mereka mengandalkan, industrinya mengandalkan pada orang-orang pintar gitu. Iya. SDM yang berkualitas. Dan itu secara karakter sama dengan Jogja gitu. Menurutku iya. Tapi kan nggak semua orang Jogja gitu, tapi ada orang-orang di Jogja yang maksudnya perguruan tinggi di Jogja aja ada banyak banget. 126, 128 perguruan tinggi negeri. Terus lulus, ya kan tinggal panen, berarti tinggal panen orang-orang pintar. Ide yang kamu sampaikan gitu untuk membangun industri teknologi, industri yang berbasis high skill dengan SDM yang kualitas tinggi itu kan bukan impian baru kan Riz di Indonesia. Ada banyak contohnya. Bukit Algoritma misalnya salah satu contohnya. Itu kan impian untuk membuat Silicon Valley kan di Indonesia gitu. Dan ada banyak daerah-daerah lain yang punya ide serupa gitu untuk membentuk mereka. Aku nggak mau sebut semua. Tapi apa yang kemudian membuat itu gagal? Satu. Jokowi kan punya juga inkubasi 1000 startup kan? 1000 startup digital. 1000 startup digital gitu. Itu juga itu bentuknya yang non geografis gitu. Tapi kalau yang geografis ada Bukit Algoritma dan teknopark yang ada di berbagai daerah gitu. Apa yang kemudian membuat usaha-usaha itu gagal? Dan sekaligus tak tambahi sih. Apa prasyarat yang harus dipenuhi negara ataupun sebuah daerah agar industri tersebut berjalan kalau gitu? Oke, yang pertama adalah solusiku tadi sebetulnya adalah FDI itu bisa jadi dua. Apakah yang pertama bentuknya inkubasi bisnis atau yang kedua, dan sebenarnya ini menurutku yang most likely adalah ya udah taruh aja perusahaan-perusahaan global kantornya di Jogja. Itu menurutku akan lebih cepat daripada yang nomor 2. Tapi kan nggak semudah itu menaruh mereka ke sini, menarik investor ke sini. Itu bagus. Jadi Mari LK Pangestu tuh bilang gitu, Menteri Perdagangan, dia bilang sepanjang refleksi saya menjadi menteri. Anjir, Mari LK Pangestu tuh udah zamannya SBY itu. Iya kan? Iya lagi. Terus ya intinya refleksinya Ibu Mari LK Pangestu, satu-satunya cara untuk membuat ekonomi Indonesia tumbuh adalah foreign direct investment, kata beliau. Gitu. Jadi menurutku itu ya cara yang lebih cepat daripada cara nomor 2 yang inkubator bisnis. Nah, artinya adalah untuk membuat seperti itu berarti secara logiknya adalah kita harusnya meniru apa yang udah dilakukan sama Singapura untuk membuat, ini bukan meniru yang ini ya, ATM lah ya, secara struktural apa yang bisa membuat orang-orang tuh mau untuk melakukan foreign direct investment ke Jogja gitu misalnya. Ada beberapa sih. Yang pertama political stability, dapat dong di Jogja, politiknya stabil. Karena tidak ada pilkada. Itu dia. Masuk, cocok banget. Itu sebuah kelebihan. Iya, masuk. Setuju. Terus. Ya artinya ada sisi optimisnya ya dari kestabilan karena politik itu ya. Aku baca paper dari profesornya Harvard itu mengkaji kenapa foreign direct investment tuh nggak masuk ke Indonesia dari zamannya Soeharto ke ini tuh tantangannya apa. Jawabannya satu, political
instability Ya, gitu. betul. Nah, jadi di Jogja lebih stabil. Ya, oke. Yang kedua harus menjadi harus secara sistem tuh harus jadi business to like investment gitulah intinya. Orang tuh harus dipermudah untuk membuat atau menaruh bisnisnya di Jogja gitu. Yang dulu tuh kalau di zaman PSBY tuh harus peraturannya tuh 151. Orang tuh butuh 151 hari untuk membuat bisnis kalau nggak salah. Atau mungkin bisa lebih dari itu, dan itu di-convert hanya jadi 30 hari. Nah, itu mungkin Diregulasi ya. betul. Jadi di peraturannya. Jadi Singapura tuh nomor 1 loh di perkara itu sedunia raya. Makanya dia bikin secara khusus kebijakan untuk orang-orang high skilled labor untuk lebih mudah masuk. Which menurutku di pemerintah sekarang itu kayaknya ada deh di kebijakannya Sandiaga Uno untuk mempermudah lebih banyak orang-orang yang jadi digital nomads di Indonesia. Terus karena dia ngomongin sebagai parekraf ya. Iya, parekraf. Oke. Itu regulasi. Terus yang ketiga tax. Kayaknya tax tuh juga menurutku pemerintah udah lebih oke sih untuk melakukan itu. Tapi intinya so far aku tadi baca paper bagus banget yang dari Profesor Harvard, judulnya Indonesia .2 Foreign Direct Investment. Itu aku rasa menjawab bagaimana peran satu orang alias presiden itu ternyata sangat besar atau sangat masif dalam pertumbuhan ekonomi yang relate ke per UMR-an, ke foreign direct investment, ke dalam sebuah dari sebuah keputusan gitu sih. Yang paling aku bisa highlight adalah zamannya B.J. Habibie. B.J. Habibie tuh aku baru tahu sih. Ternyata beliau yang salah satu orang yang mengontrol Batam. Makanya Batam tuh dianggap lebih ramah investasi dibandingkan daerah lain. Dia tuh ternyata ikut dalam Singapura tuh waktu itu tuh bikin kebijakan lah, gimana ya kita bisa lebih maju antara Singapura, Malaysia, dan Batam dan Indonesia. Ya udah deh kita kerjasama aja, skilled labornya bisa dioper-oper nih dari Batam ke Singapura dan segala macamnya gitu. Jadi aku rasa apa prasyarat untuk melakukan itu? Ya, satu political stability, yang kedua itu menurutku peran presiden tuh dalam hal ini gede banget sih untuk mengattract foreign direct investment. Yang menurutku itu secara zamannya Pak Jokowi itu lebih masif compare ke zaman yang atas-atas gitu. Dan menurutku lebih advance kali ya. Lebih bagus karena mikirnya tadi udah hilirisasi gitu. Banyak banget business deals yang dibikin sama pemerintah compare ke presiden yang atas-atasnya yang lebih ke natural resource. Bisa nggak sih yang kepala daerah itu langsung level kepala daerah ya, kemudian langsung berhubungan dengan luar negeri? Kayaknya susah ya di Indonesia. Bukan gitu sistemnya ya? Nggak tahu ya. Itu tiba-tiba ada masjid MBZ itu gimana? Kalau itu kan beda, artinya ya? Itu beda gitu. Yang menjadi pertanyaanku adalah apakah mungkin level kepala daerah kemudian bisa membuat kebijakan yang mengeskalasi perekonomian daerahnya gitu dengan cara kerjasama langsung ke luar gitu, menarik investor luar gitu langsung ke level daerah. Itu kayak B.J. Habibie yang nangan di Batam kan akhirnya. Tapi kan B.J. Habibie sebagai presiden waktu itu. Kayak belum deh. Emang belum? Pokoknya beliau tuh person in charge ngurusin Batam tapi belum jadi presiden. Nah pada waktu itu ada regulasi desentralisasi itu sih. Tapi aku nggak tahu ya, beliau kan bukan gubernur dan apa, tapi person in charge gitu doang. Aku lagi sadar. Kan ada UU Ciptaker yang kemudian mengembalikan perizinan investasi kembali ke pusat sekarang. Iya tetap harus ke daerah. Tetap harus. Tapi memang itu nggak ditangkap sih kemarin saat momennya masih momen desentralisasi ketika kepala daerah punya kewenangan yang besar kan. Dan kemudian dia tidak ditangkap dengan imajinasi kebijakan yang keren kayak yang kamu sampaikan tadi. Tapi kayaknya ya sih harusnya pemerintah daerah lebih punya kesempatan untuk melakukan itu ya. Kepala daerahnya. Iya, kalaupun artinya kan selama ini sebenarnya punya kan, Riz, tapi tidak memiliki tidak memiliki kapasitas untuk melakukan itu. Takut. Ya itu yang terjadi kayaknya. Oh gitu. Jadi yang selalu dipikirkan soal pertumbuhan ekonomi itu kan selalu pakai sektor-sektor yang agak tradisional kan. Iya. Natural resource. Satu. Yang kedua pariwisata.
Padahal ujungnya mereka kan nyari pajak. Iya. Nyari pajak daerah yang paling banyak. Artinya kalau kembali ke pertanyaanku soal prasyarat, selain ketiga hal tadi, ada lagi nggak yang harus dipenuhi oleh sebuah daerah atau sebuah negara untuk bisa berhasil menjalankan itu? Bikin package yang bagus buat pitch deck yang bagus buat investor sih. Apa yang bisa ditawarkan membuat cerita menarik dari Jogja? Kenapa orang harus datang ke Jogja? Apa yang menarik? Apa insentifnya? Apalah pokoknya competitive advantage yang bisa ditawarkan dari daerah ini. Oke. Terakhir buat teman-teman anak muda gitu yang masih punya bayangan dan ketakutan. Aku tadi mencatat ya pengangguran yang hopeless of job tuh. Hopeless for job atau apa? Orang yang tidak, dari pengangguran terbuka itu dibagi-bagi kategorinya. Ada orang yang tidak bekerja dan merasa tidak akan mampu mendapatkan pekerjaan. Itu jumlahnya tinggi banget di bulan Februari. Masih sekitar 400 ribuan nasional ya. Tidak berharap dapat pekerjaan. Dia pesimis akan dapat pekerjaan, itu tinggi banget gitu. Dan ada di antara kita juga kan sebenarnya yang masih berada di kelompok pengangguran terbuka gitu. Apa yang bisa kamu sampaikan ke kami agar kami merasa lebih tenang dalam menjalani hari-hari ke depan? Aku takut jadi motivator. Iya, jawabannya jangan terkait motivasi dong. Daripada menunggu untuk dapat panggilan lowongan pekerjaan, itu aku rasa bagus juga, apply banyak-banyak. Tapi aku rasa sekarang resource tuh ada di genggaman sendiri sih, di HP. Di situ ada TikTok, ada Instagram. Dan itu ternyata bisa jadi duit buat banyak orang. Aku rasa tidak ada salahnya untuk mencoba belajar bagaimana memanfaatkan si resource bernama HP dan ilmu yang udah didapat dari kuliah 4 tahun. Itu mengkombinasikan antara itu. Aku rasa tidak ada salahnya. Terus apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang mungkin rezim baru ya? Untuk mengatasi itu? Yes. I don't know, bikin konten kreator program. Banyak banget pekerjaan yang bisa dihasilkan dari TikTok dan social media. Nah, terlepas dari itu, menurutmu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran? Jawabannya akan sama dengan jawaban presiden-presiden pasti. Apa? Link and match gitu kan. Link and match perguruan tinggi dan industri. Karena itu memang real sih. Real nggak matching gitu. Apa yang kita pelajari 4 tahun di kelas dengan apa yang udah ada di dunia nyata, itu menurutku sangat nggak matching. Jadi ya, link and match. Artinya isi kurikulum pendidikannya diperbaiki? Ya, yang lebih selaras dengan perkembangan zaman. Oke, terima kasih Nuris. Terima kasih Obed sudah bergabung.